Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Masjid beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Al-Mu'min, yang saya hormati akhina al-kiram, Ustadz, para imam, dan seluruh jamaah yang insyaallah kita semua yang hadir di sini diberkahi dan dalam rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama puji dan syukur kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita meyakini seyakin-yakinnya tidak ada sesuatu yang bergerak di alam raya ini, tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan kehendak dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadirnya kita pada pagi hari ini tentu mutlak karena rahmat dan izin serta hidayah dan taufik darinya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangannya mengorbankan harta, darah dan nyawa bahkan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari kekufuran, dari kesyirikan menuju dinul haq, yaitu agama yang sebenarnya dinul Islam. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya ambil dari kitab Jawahirul Bukhari pada halaman 270, hadis yang ke 739 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha. Sesungguhnya saya, kata Nabi, benar-benar mengetahui, ini sesungguhnya aku, la a'lamu, benar-benar mengetahui, akhir ahli an-nar, siapa penduduk ahli neraka, khurujan, yang keluar terakhir kali. Siapa penduduk neraka yang terakhir yang keluar? Orang Islam yang terakhir keluar dari api neraka saya tahu, kata Nabi. Benar-benar saya tahu. Entah siapa itu. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan itu jangan kita. Wa akhir ahlil jannah dukhulan, dan saya tahu siapa orang Islam yang paling akhir masuk ke dalam surga, paling akhir keluar dari neraka, dan paling akhir masuk ke dalam surga. Saya tahu siapa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifatnya, bagaimana gambarannya? Rajulun yakhruju minan nari habwan, yaitu seseorang yang keluar dari neraka habwan ay zahfan, dalam keadaan merangkak dia keluar dari neraka. Lama ribuan tahun dia di dalam api neraka. Kita tahu dalam Quran disebutkan bahwa wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Wa inna yawman, dan sesungguhnya satu hari dalam Quran, 'inda rabbik, di sisi Tuhanmu, satu hari di akhirat kala, ka alfi sanatin mimma ta'uddun, itu setara dengan 1000 tahun perhitungan kalian di dunia. Jadi satu hari sama dengan 1000 tahun lamanya. 2 hari di neraka, 2000 tahun lamanya di dunia.
Kalau 30 hari di dalam api neraka, berarti 30.000 tahun lamanya seorang itu di dalam api neraka. Na'udzubillah. Ini ada orang yang terakhir sekali keluar dari api neraka. Kalau saya lihat ada riwayat lain dalam kitab Tazkirah Imam Al-Qurtubi, kalau kita hubungkan riwayat ini dengan riwayat yang ada dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi, bahwa disebutkan dalam riwayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mendengarkan ada hambanya, dia memanggil-manggil namanya dengan panggilan ya Allah, ya Hannan, ya Mannan, ya Allah yang maha lemah lembut, ya Allah yang maha memberi nikmat, ya Allah ya Hannan, ya Allah yang maha lemah lembut. Terus dia memanggil nama Tuhannya, dia memanggil Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat, wahai malaikatku, cari utluf, cari ada satu orang hambaku yang masih berada di dalam api neraka jahanam. Cari. Ketika dicari, berapa lama dicari? 70.000 tahun dicari, belum ketemu. 70.000 tahun lamanya belum ketemu. Berapa besar surga neraka itu, seperti apa besarnya api neraka itu, Masya Allah. 70.000 tahun dicari belum ketemu. Maka dalam Quran disebutkan ketika ahli neraka semua masuk ke dalam api neraka, jin, manusia, semuanya dimasukkan ke dalam api neraka. Neraka itu minta kepada Allah, hal mim mazid, masih ada tambahan enggak? Belum penuh. Neraka itu belum penuh, sampai dia minta kepada Allah, hal mim mazid, ya Allah masih ada enggak tambahan? Siapa lagi yang mau masuk? Maka dalam riwayat pun disebutkan Allah Subhanahu wa taala membesarkan fisik ahli neraka. Seperti apa besarnya? Disebutkan dalam hadis, seandainya kalian berjalan dari pundaknya sampai ke daun telinganya, maka itu membutuhkan perjalanan 500 tahun lamanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. 500 tahun lamanya dari pundak sampai ke daun telinganya. Giginya, satu giginya disebutkan dalam hadis Allah besarkan seperti gunung Uhud besarnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Na'udzubillah. Ini orang terakhir masuk keluar dari neraka habwan, dalam keadaan merangkak. Rupanya masih ada iman. Selama orang itu masih ada iman dalam dadanya, seberapa lama pun dia berada di api neraka, entah ribuan tahun, ratusan tahun, miliaran tahun, na'udzubillah, suatu saat dia pasti akan keluar dari api neraka selama ada iman. Sekecil apapun imannya, Allah akan keluarkan dia. Kalau dia ahli tauhid, pasti Allah akan keluarkan dari api neraka. Dia merangkak keluar, ni orang terakhir. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang itu, idhab fadkhulil jannah, kamu pergi, kamu masuk ke dalam surga. Dia datang kepada Allah, lalu Allah berkata, idhab fadkhulil jannah. Allah menyatakan, kamu pergi, kamu masuk ke dalam surga. Fayatiha, maka laki-laki ini, orang ini mendatangi surga. Fayukhayyalu ilaihi, sebelum masuk dia berpikir, yukhayyal, dia berasumsi, dia berkhayal, dia berpikir, apa yang ada dalam benaknya, annaha mala'ah, ini surga sepertinya sudah penuh. Ini surga sudah penuh, nggak ada lagi tempat orang kayak saya ini, udah penuh surga. Fayarji'u, lalu dia kembali kepada Allah. Yaqulu, dia bertanya, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wajadtuha mala'ah, surga sudah penuh ya Allah, sudah nggak ada lagi tempat ya Allah di dalam surga. Mau masuk, rupanya dia berhayal, surga sudah penuh, nggak ada lagi tempat. Dia datang ke Allah, ya Allah, surga sudah penuh. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hamba itu, idhab fadkhulil jannah, masuk ke dalam surga. Kamu pergi, kamu masuk ke surga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala untuk yang kedua kalinya. Fayatiha,
Maka lalu kemudian hamba ini mendatangi surga, fayukhayyalu ilaihi, lalu dia pun berasumsi, membayangkan dalam benaknya, annaha mala'ah, ini surga sudah penuh. Bayangin aja, jazakallah khairan katsira, saking lamanya dia dalam api neraka, saking lamanya dalam api neraka. Ketika dia dikeluarkan dari api neraka itu, Allah suruh dia masuk surga, dia merasa ketika mau masuk surga sudah penuh, saking lamanya dia dalam api neraka. Itu yang kedua kali dia berhayal, dia berasumsi surga sudah penuh. Fayarji'u, maka dia kembali untuk yang kedua kalinya kepada Allah. Fayaqulu, dia berkata kepada Allah, ya Rabbi wajadtuha mala'ah, wahai Tuhanku, surga sudah penuh. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab hamba ini, idhab fadkhulil jannah, pergilah kamu masuk ke dalam surga. Fa innalaka, sesungguhnya aku sudah siapkan untuk kamu wahai hambaku, aku sudah persiapkan untuk kamu mithlad dunya wa asyrata amsalihha, aku telah siapkan surga untukmu, hanya untukmu sendirian, 10 kali dunia luasnya untukmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, satu orang serendah-rendah, kata ulama, paling rendah nikmat dan luasnya surga itu Allah berikan bagi satu orang itu seluas 10 kali dunia untuk dia sendiri beserta seluruh fasilitasnya. Itu serendah-rendah apa? Kenikmatan surga. Untuk siapa? Untuk orang beriman, untuk orang saleh. A'adtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sudah siapkan, aku sudah berjanji untuk menyiapkan, kata Allah, bagi hamba-hambaku yang saleh, ma la 'ainun ra'at, kenikmatan yang tak pernah dilihat mata, wa la udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, wa la khatara 'ala qalbi basharin, dan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh hati manusia. Itulah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira nih kita yakin gak masuk surga? Yakin gak masuk surga? Yakin gak masuk surga? Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan keyakinan kita, Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan kita. Kalau kita berharap kepada Allah, maka insya Allah Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang berharap. Tapi berharap kepada manusia, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Itu bedanya kita berharap kepada Allah. Kalau Allah maha memberikan harapan, kalau Allah maha kaya, stoknya nggak mungkin habis, nggak mungkin habis. Bahkan bicara tentang surga, Nabi berpesan, idza sa'altumul jannah, kalau kamu minta surga, kalau kamu berharap surga, fas'aluhul firdaus, mintalah kepada Allah surga yang tertinggi. Surga apa? Surga Firdaus. Jangan minta surga Jannatul Ma'wa, jangan minta surga Jannatul Na'im, jangan minta surga Jannatul Khuldi. Jangan minta, kalau kamu minta surga, mintanya surga Firdaus. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berharap masuk ke WC-nya surga. Kadang-kadang kita diberikan pilihan pertanyaan, mau masuk WC surga apa hotel api neraka? Kira-kira masuk mana? Hotel surga apa WC-nya api neraka? Hotelnya neraka atau WC-nya surga yang paling bawah? Kira-kira mau masuk mana? Masuk surga Firdaus. Itu jawabannya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita. Kalau kamu jangan minta yang tanggung-tanggung sama Allah. Pokoknya kalau doa apapun itu minta sebanyak-banyaknya, minta apapun. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin." Seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir di hari kiamat, dari jin pertama sampai jin yang terakhir,
qamu fi sa'idin wahid. Kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah menyatakan hal itu, berdiri di satu tempat, berada di satu tempat di satu waktu, lalu mereka minta kepadaku sebesar-besar permintaannya. Keluarkan isi hati kalian, minta kepadaku, seluruh jin dan manusia, apapun itu. Ketika saya kabulkan semua permohonan kalian, maka sesungguhnya ketahuilah, yang berkurang dari kekayaanku, yang berkurang dari anugerah dan kebesaran dan kekayaanku adalah bagaikan kalian mencelupkan jarum di tengah samudra lalu kalian angkat. Cuman itu kekayaan Allah yang berkurang. Jadi Allah tuh benar-benar maha kaya, maha memberi, maha mendengarkan, maha mengabulkan. Kalau kita punya kesusahan, sampaikan keluh kesah kita itu kepada Allah. Apapun itu yang kita susahkan, apapun itu yang kita harapkan, jangan pernah tidak melibatkan Allah dalam hidup kita. Bahkan dalam hadis, Nabi SAW menyuruh kita, mintalah kalian kepada Allah walaupun itu urusan garam di dapurmu. Untuk garam makan kamu minta sama Allah, itu Nabi yang pesan. Sendalmu putus, minta sendal yang putus itu gantinya sama Allah. Allah yang bilang, Nabi yang berpesan 14 abad yang lalu, kalau urusan garammu minta sama Allah, sendalmu putus minta gantinya sama Allah, apalagi hal-hal yang lebih besar. Maka wajib kita menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sandaran utama kita. Dan tahukah kita, ternyata keridhaan Allah itu benar-benar hanya akan kita dapat meraihnya kalau kita bisa meraih keridhaan orang tua kita. Kita akan mendapatkan keridhaan Allah hanya melalui ridha orang tua kita. Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Kalau ada orang hari ini dengan setinggi apapun pangkat jabatan yang dia sandang, sekaya raya apapun dia, sehebat apapun ibadahnya, mungkin dia baca Quran 30 juz, itu 3 hari, setiap 3 hari dia khatam 30 juz dia baca Quran. Mungkin dia zikir sepanjang malam, dia istighfar sepanjang malam, tapi dia bermasalah dengan orang tuanya, wajib orang itu bermasalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada nilainya semua ibadah yang dilakukan kalau seseorang itu tidak mencapai keridhaan daripada orang tuanya. Sedikit saja orang itu melukai hati dan perasaan orang tuanya, maka seluruh ibadahnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wasukhtullah fi sukhtil walidain, murkanya Allah itu bergantung juga pada murkanya orang tua. Maka kita ini adalah anak dari orang tua kita. Siapapun kita hari ini, kita lahir dari rahim ibu kita. Ada seorang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia gendong ibunya. Dia menggendong ibunya dari mana? Dia datang dari Yaman, gendong ibunya. Untuk apa dia gendong ibunya? Dia gendong untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Dia menggendong ibunya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah dari Yaman, berapa ribu kilometer. Jalan kaki tuh digendong, emaknya digendong. Setelah selesai menunaikan ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit di Muzdalifah, melontar jamarah, semuanya selesai, dia bertanya kepada Umar bin Khattab, ku gendong ibuku dari Yaman untuk menunaikan ibadah haji, kira-kira kebaikan yang aku lakukan buat ibuku ini apakah sudah mampu untuk membayar kebaikannya? Maka Umar bin Khattab berkata, wala bi zafratin wahidah, satu helaan napas pun tidak bisa kamu bayar. Satu helaan napas ketika kamu dilahirkan tidak bisa kamu bayar dengan semua kebaikan yang kamu lakukan itu. Tidak terbayar kebaikan ibumu itu. Masya Allah. Jadi saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, setinggi apapun surga itu, kuncinya adalah meraih keridhaan Allah. Orang itu masuk surga karena ridha Allah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, seseorang tidak masuk surga karena amalnya,
bukan karena amalnya orang itu masuk surga. Jangan pernah pede dengan kita menghatamkan Quran sekali sebulan, tahajud setiap malam tanpa henti, lalu kemudian istighfar sepanjang malam. Jangan pernah kita pede, sepede-pedenya bahwa surga itu pasti sudah kita dapatkan. Tidak bisa. Surga itu bukan didapatkan dengan amal. Amal itu hanya perantara. Tapi orang itu masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan amal. Jangankan membalas kebaikan Allah pada diri kita, kebaikan orang tua kalau kita mau balas, kebaikan orang tua, kita lihat hadis tadi, riwayat tadi, dia gendong emaknya untuk menunaikan ibadah haji. Dia gendong loh, bukan dia ongkosin. Enggak, dia gendong sampai dia pulang lagi ke Yaman, dia gendong. Enggak bisa terbayar satu helaan nafas ketika kamu dilahirkan. Kebaikan ibu enggak bisa dibalas. Bagaimana dengan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mau kita bayar dengan sholat kita, mau kita bayar dengan bacaan Quran kita, nggak bisa dibayar. Nih nikmat mata, mahal nih nikmat mata nih. Orang tuh supaya sekali sebulan itu dia suntik 15 juta untuk suntik mata, supaya terang dia melihat. Itu pun tidak sempurna, masih nggak bisa baca SMS, nggak bisa lihat orang dari jarak berapa meter. Kalau susah 1 meter, itu baru terang. 15 juta tiap bulan dia suntik kedua matanya. Mahal nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi nikmat mendengar, belum lagi nikmat kencing. Alhamdulillah, nikmat kita bangun lalu kemudian kita kencing, nikmat. Ada orang nggak bisa kencing, dimasukkan selang, ke kemaluannya, bayarnya mahal, sakitnya luar biasa, berhari-hari berbaring di rumah sakit. Nggak bisa kita mau membeli surga, mau bayar surga dengan amal kita, nggak bisa. Orang itu hanya bisa masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana solat kita? Khusyukkah kita dalam solat? Makanya kita hanya bisa berharap, mudah-mudahan salat 5 waktu kita, subuh tadi yang kita lakukan dari awal takbir sampai salam, walaupun mungkin jauh dari khusyuk, walaupun mungkin hati kita jauh daripada khusyuk, pikiran kita kemana-mana, tapi kita berharap walaupun jauh dari kesempurnaan, walaupun penuh dengan kekurangan, kita berharap solat kita yang penuh kekurangan itu kiranya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat Allah menerima ibadah kita ini walaupun jauh. Beda istighfar kita, istighfarnya saya atau kita semua mungkin dengan istighfarnya orang soleh beda. Kalau orang soleh istighfar, kenapa dia istighfar? Dia istighfar orang soleh itu karena apa? Terlambat bangun tahajud. Dia karena merasa dia apa? Karena terlambat bangun tahajud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Enggak dapat salat tahajud, dapatnya cuma witir 3 rakaat. Dia istighfar kepada Allah. Orang saleh itu istighfar karena dia masbuk. Karena masbuk dia salat, dia istighfar. Ada seorang yang saleh, ulama-ulama salaf terdahulu, dia terlambat, dia masbuk salat berjamaah. Apa yang dia lakukan? Dia bersedekah dengan sekian dirham kepada orang-orang. Dia bersedekah kepada anak-anak yatim, dia bersedekah kepada fakir miskin. Kenapa? Dia merasa bersalah hanya gara-gara masbuk. Berbedalah dengan saya dan mungkin kita semua, istighfarnya kita hari ini benar-benar karena maksiat yang kita lakukan. Karena maksiat, perbuatan dosa. Kita keluar dari masjid, nih kita keluar dari masjid, apalagi mau ke pasar, udah berapa dosa itu yang kita lihat. Dosa mata, oh banyak dosanya mata itu. Kita sekarang ke pasar, kita lihat ada aurat-aurat terbuka, macam-macam kita lihat di pasar, itu semua dosa. Semua akan diperhitungkan oleh Allah. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, wal basara, dan penglihatan kita, wal fuada, bahkan hati kita, kullu, semua itu, ulaika kana anhu mas'ula, semua Allah akan mintai pertanggungjawabannya. Apa yang kau lihat, kemana kaki melangkah, apa yang kau dengar, semua dicatat oleh malaikat dan dimintai pertanggungjawabannya. Bayangkan kalau kita ke pasar, itu dosa mata kita itu banyak sekali. Untung ada wudhu yang mampu menghapusnya.
Ketika kita wudu, berjatuhanlah semua dosa-dosa yang ada di kedua mata kita. Ketika kita salat, maka ditaruhlah dosa-dosa yang ada di hari itu, ditaruh di pundak kita. Ketika kita ruku, berguguran dosa itu. Semakin rendah kita sujud, semakin habis dosa-dosa kita. Nanti kita berdiri lagi rakaat kedua, ditaruh lagi dosa-dosa kita yang masih ada itu. Kemudian kita ruku, berguguran, diampuni dosa kita, habis dosa-dosa itu. Kita sujud lagi, berguguran lagi, habis dosa-dosa kita. Maka jadi ibaratkan sholat 5 waktu itu bagaikan orang mandi 5 kali sehari. Bayangkan, kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian seandainya ada orang yang mandi 5 hari, punya sungai, ada sungai di depan rumahnya, dia mandi 5 hari sekali, 5 hari dalam sehari, kira-kira masih ada nggak kotoran nempel di badannya? Maka pasti orang itu akan bersih dengan salat 5 waktu, insya Allah bersihlah kita, insya Allah Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Makanya kalau ke pasar, jangan lupa baca doa masuk pasar. Itu semua ada doanya. Apa doa masuk pasar? Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa barang siapa yang membaca doa ini, siapa yang membaca doa ini ketika dia masuk pasar, mahallahu anhu alfa alfi, kutibat lahu alfa alfi hasanatin. Allah akan memberikan dia 1 juta kebaikan, 1 juta rahmat Allah berikan, alfa alfi hasanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghapus baginya alfa alfi sayyiatin, 1 juta dosa yang pernah dia kerjakan Allah hapus. Apa doanya? Doa masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa masuk pasar tuh ibu-ibu kalau masuk pasar. Ini amalan nih, ringan sekali. Amalan masuk pasar, 1 juta dosa diampuni, 1 juta rahmat Allah berikan bagi kita. Hadisnya sahih. Siapa yang masuk pasar baca doa ini, kata Nabi, 1 juta dosa diampuni, 1 juta kebaikan, 1 juta pahala diberikan oleh kepada orang itu. Doanya apa? Hafal ibu-ibu? Hafal ya? Coba kita baca nih, khususnya ibu-ibu nih. Sebenarnya yang wajib ke pasar itu bukan ibu-ibu sih, bapak-bapak sih sebenarnya. Dalam tinjauan hukum fikih, hukum Islam, itu yang wajib ke pasar itu sebenarnya bapak-bapak. Tidak ada kewajiban ibu-ibu itu ke pasar. Yang wajib menyediakan itu semuanya, bahkan yang masak nasi sebenarnya kita lah sebenarnya. Cuman itulah hebatnya wanita-wanita muslimah Indonesia itu luar biasa memang. Memang beda. Yang ke pasar sampai-sampai ada ungkapan kasur, dapur, apalagi sumur. Itu luar biasa, saking setianya itu muslimah Indonesia itu luar biasa. Kalau di Mekah itu yang ke pasar itu laki-laki yang ke pasar, maka kebanyakan di pasar itu laki-laki. Hampir kebanyakan rata-rata laki-laki semua di pasar. Jarang kita lihat perempuan. Kalau di Kelapa Gading banyak tuh perempuan. Itulah hebat-hebatnya. Penting juga ini ketika kita mau masuk pasar. Pasar itu apa definisi pasar? Pasar itu adalah tempat berkumpulnya akad jual beli di situ. Termasuk minimarket namanya apa? Pasar. Entah pasar tradisional kah? Kayak kita di sini setiap masuk pasar baca doa, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, yang maha esa, tak ada sekutu baginya, lahul mulku, Allah lah yang memiliki kerajaan, walahul hamdu, kerajaan langit dan bumi milik Allah, semua pujian milik Allah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan, dia pula yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Ini dibaca pas masuk pasar. Ternyata di dalam pasar dia meninggal dunia, husnul khatimah, semua ada doanya. Lalu kemudian dia pakai cermin, apa doanya? Dia berada di depan cermin, ada pula doanya, semua diajarkan Nabi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, ya Allah, sebagaimana engkau telah membaikkan bentuk
farasku ya Allah, maka baikkan pula akhlakku ya Allah, perbaiki akhlakku ya Allah. Semua ada doanya, dan semua doa itu akan menghantarkan kita menuju surga dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, terlebih ini sekarang kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Yang terpenting di sini ketika kita bicara surga dan neraka, apa yang amalan yang kita persiapkan untuk mengharapkan rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling utama. Surga itu tidak bisa dibayangkan. Kesibukan orang di surga itu, dalam hadis itu, diantara kesibukannya adalah memecahkan perawan para gadis, memecahkan perawan para bidadari. Dan bidadari terbaik, bidadari tercantik itu adalah istri-istri yang salehah. Siapa dia? Inilah ibu-ibu kita yang di belakang ini. Bidadari-bidadari yang paling cantik, mengalahkan bidadari surga itu siapa? Istri yang salehah. Istri yang salehah itu siapa? Idza amartaha ata'atka, kata Nabi. Kalau kau perintah, kalau suami menyuruhnya, dia taat. Itu ciri-ciri perempuan salehah, istri yang salehah itu, idza amartaha ata'atka. Kalau dia disuruh oleh suaminya, dia taat dengan perintah suaminya. Wa idza nazartaha saratka. Kalau kau melihat wajahnya, dia menyenangkan hati suaminya, enak dipandang. Pakaiannya bagus, enggak pakaiannya kumal, pakaiannya enggak pernah pakai minyak wangi, pakai apa, tiap hari pakai minyak kayu putih sama minyak telon, baunya minyak telon. Enggak, istri yang salehah itu dipandang suami enak. Kalau dia suaminya menyuruh, dia taat. Wa idza ghabat anha, kalau kau tidak ada di rumah, hafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya. Kalau suaminya lagi nggak ada di rumah, dia menjaga kehormatannya. Hari ini kadang-kadang dia di dalam rumah tapi keluyuran di medsos. Tuh ya, curhat di medsos. Tidak boleh membuka kekurangan atau aib dalam rumah tangga di media sosial, itu nggak boleh. Nggak boleh. Keluyuran di Facebook, keluyuran di Instagram, keluyuran di status WA, keluyuran di macam-macam. Nah, tapi tidak ada di sini. Insya Allah ibu-ibu yang ada di sini, paling kalau dia pegang HP, pegang Facebook kan, insya Allah nilainya adalah dakwah, upload status pengajian Masjid Al-Mu'min Ustadz Jamil, pembahasan tentang manusia terakhir masuk surga dan terakhir keluar dari api neraka. Paling itu model statusnya. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Maka saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jadi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita melalui perantaraan amal saleh yang kita lakukan ini, kita bisa mendapatkan surganya Allah. Lalu amal soleh apa yang kita persiapkan? Ada seorang bertanya ketika Nabi khutbah Jumat, ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Mata sa'ah. Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada orang angkat tangan, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Lalu Nabi menjawab dalam khutbahnya, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Apa yang kamu persiapkan? Yang lebih dekat lagi dari hari kiamat itu apa? Kematian. Kalau kematian bisa besok, bisa malam ini, bisa 1 jam yang akan datang, itu bisa saja terjadi. Siapa yang meninggal? Itu loh yang meninggal itu yang duduk di sebelah kanan saya pas di tiang itu, yang tadi ngaji. Iya. Nah, ini contoh aja. Ini mohon maaf yang berada di dekat tiang nih, mohon maaf. Ini contoh. Siapa? Itu loh ibu yang pakai jilbab warna putih itu nih, mohon maaf ya kalau ada wajah warna putih. Oh, itu meninggal ya? Ya Allah, tadi sama-sama ngaji. Oh yang itu, ya Allah, tadi ngaji sama saya, kita duduk di samping kanan saya, dia mencatat, dia menyimak, sudah meninggal dunia. Allah shalli ala Muhammad. Itulah umur, kam min sahihin mata bighairi illah. Banyak orang sehat tapi tiba-tiba dia mati.
Wa kam min saqimin 'asha hinun min ad-dahri. Banyak juga orang yang sakit, lama dia sakit. Sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, 2 tahun di hamparan tidur, tapi ternyata masih hidup bertahun-tahun. Nah, itulah umur itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita persiapkan untuk masuk ke liang lahat? Kalau hari ini kita meninggal dunia, entar kurang lebih asar itu kita sudah dikebumikan. Iya, sudah dikebumikan kita. Asar itu sudah kita dimandiin, sudah siap-siap, sudah dikain kafani, kemudian kita sudah disalatin, kemudian dibawa ke pemakaman umum. Artinya seandainya hari ini ada yang meninggal, maka malam ini juga, kalau hari ini meninggal, malam ini adalah malam pertama dia berada di dalam kubur. Lalu apa yang kita persiapkan untuk semua itu? Maka tidak ada yang kita siapkan kecuali bekal takwa. Bekal takwa. Takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Dan takwa itu sumbernya di mana? Sumbernya ada di dalam hati kita. Maka semua amal ibadah yang kita lakukan, niatkan itu semata-mata hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Bukan untuk yang lain. Mengisi pengajian termasuk seperti ini, tidak ada yang kita harapkan kecuali ampuni dosa kita. Saya datang ke sini silaturahim. Saya datang ke sini sama-sama silaturahim. Tidak ada maksud apa-apa. Kita sudah siap mati di tengah jalan. Seandainya mati di tengah jalan, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita adalah alhamdulillah datang ke sini, insya Allah hari Ahad saya ngisi. Ya sudah, saya iakan, insya Allah saya bisa datang, saya datang. Itu saja. Supaya apa? Allah mengampuni dosa kita. Kalau kita mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi mati dalam keadaan mengaji begini. Siapapun yang istiqomah mengaji, kalau ada kajian di sini, berapa kali pengajian? Setiap Ahad ya di sini. Siapa yang istiqomah berada di majlis pengajian, istiqomah berada di majlis pengajian, maka kalau dia mati, ini Nabi SAW yang menyebutkan, kalau dia mati, orang menuntut ilmu itu mata syahidan walau mata fi firasyih. Dia termasuk orang yang mati syahid sekalipun dia mati di hamparan tidurnya. Tapi dia istiqomah sekali seminggu, atau mungkin dia punya pengajian sekali sebulan, tetap dia hadir. Ternyata meninggal dunia orang ini, tapi ada majelis pengajian yang dia selalu istiqomah hadir di situ, maka kematiannya disebutkan sebagai mata syahidan, mati syahid. Sekalipun enggak dalam masjid, sekalipun bukan pulang pengajian, mati seminggu setelah mengaji dia meninggal dunia, itu mati syahid. Apa makna syahid? Annal malaikata yashhaduna bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya para malaikat bersaksi bahwa Allah sudah siapkan surga bagi orang itu. Dia pasti masuk surga. Itu namanya syahid. Syahid itu bahasa Arab dari kata syahidah, yashhadu. Makanya asyhadu, aku bersaksi. La ilaha illallah. Itu syahid adalah orang yang disaksikan oleh para malaikat bahwa mayit ini sudah pasti masuk surga. Itu makna syahid. Maka salah satu caranya untuk meraih syahid itu adalah dengan kita istiqamah berada di majlis pengajian. Walaupun sekali seminggu, walaupun sekali sebulan. Maka tanamkan dalam hati kita, mulai hari ini, ya Allah, saya akan nuntut ilmu sampai akhir hayat saya nuntut ilmu. Sampai akhir hayat saya akan mengaji. Jangan tinggalkan menuntut ilmu. Karena dengan niat itu, kalau kita mati kapanpun, maka kita mati syahid. Keren mati syahid itu. Bahkan kata ulama, orang-orang yang mati syahid, walaupun dia tidak mati berperang, Allah setarakan. Kata sebagian ulama, bicara tentang syahid, selain daripada syahid peperangan, Allah setarakan derajatnya dengan orang yang mati di medan perang. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan beribadah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena sebaik-baik amalan yang Allah cintai dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ahabbul a'mali ilallah, sebaik-baik amalan di sisi Allah adalah antamuta wa lisanuka rutban bi dzikrillah, kamu mati dalam keadaan berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, mudah-mudahan kita tidak jauh-jauh lah dari masjid kita meninggal, tidak jauh-jauh dari salat, tidak jauh-jauh dari mengaji. Kapan dia meninggal? Pulang pengajian. Kapan dia meninggal? Pulang dari salat. Kapan dia meninggal? Apalagi?
Apalagi? Kenapa? Pulang baru habis baca Quran. Kapan dia meninggal dunia? Baru pulang arisan sama yasinan. Oh, ini umpamanya nih unsur itu ibu-ibu. Biasanya tuh arisan sama yasinan itu aktivitas yang luar biasa. Kapan dia meninggal? Itu baru masih pakai seragam yasinannya dia meninggal dunia. Oh, Masya Allah. Maka orang itu akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Sesuai dengan kebiasaannya. Kalau hatinya baik, maka orang itu insya Allah akan meninggal dalam keadaan baik. Kalau dia bolak-balik dari masjid, insya Allah tidak jauh dari masjid. Tidak jauh dari masjid. Siapa yang meninggal dunia? Itu loh bapak yang biasa duduk di tiang itu. Kalau sholat itu pasti di tiang itu dia duduk. Kalau datang, oh itu yang meninggal dunia. Itu luar biasa. Kalau ada orang bersaksi bahwa kita itu melakukan kebaikan, orang itu disaksikan setelah mati, setelah meninggal dunia, ada orang bersaksi tentang kebaikannya, maka besar kemungkinan dia akan berada di dalam surga. Bahkan kata Nabi, satu ketika ada jenazah meninggal dunia, ada mayit lewat di hadapan orang-orang banyak di zaman Nabi. Lalu orang-orang membicarakan tentang keburukan yang selalu dia lakukan di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah masyarakat. Orang itu membicara, oh si ini dulu semasa hidupnya dia begini semasa hidupnya. Rupanya dia suka bikin onar di tengah kampung, onar di tengah masyarakat. Tidak baik sikap dan perilakunya diketahui oleh orang banyak. Maka ketika jenazah ini lewat, orang-orang pun membicarakan bagaimana dulu keburukan si jenazah ini, mayit ini. Maka Nabi SAW mendengarkan pembicaraan itu, wajabat. Kata Nabi, wajib. Lalu ada juga jenazah di waktu yang sama lewat jenazah yang lain. Nabi mendengarkan orang-orang membicarakan kebaikannya, membicarakan tentang amal ibadahnya yang dia lakukan semasa hidupnya. Nabi pun berkata, wajib. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksudmu engkau berkata wajib? Ketika datang jenazah pertama kau berkata wajib, datang jenazah kedua kau pun berkata wajib. Apa maksudnya wajib itu ya Rasulullah? Wajib yang pertama adalah wajib dia masuk neraka. Wajib yang kedua adalah wajib orang itu masuk surga. Kenapa? Kalian adalah saksi-saksi Allah yang ada di bumi. Kalian adalah antum syuhada adillah fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah yang ada di bumi. Jadi kalau ada orang bersaksi tentang kebaikan seseorang di dunia ini, maka kemungkinan insya Allah dia pasti masuk surga. Itu bilangnya Nabi, wajabat. Maka kalau ada orang meninggal dunia, ada yang bertanya sebelum dia ke pemakaman, apakah mayit ini, jenazah ini termasuk orang yang baik, termasuk min ahlil khair? Kemudian dijawab khair, termasuk orang yang baik. Nah, karena kalau ada orang yang bersaksi tentang kebaikan si mayit, maka insya Allah pasti dia masuk surga. Wabil khusus amalan yang perlu kita siapkan di bulan ini, kita akan memasuki bulan Zulhijjah, adalah amalan yang paling Allah cintai itu apa? Kurban. Amalan yang paling Allah cintai itu kurban. Kalau ada orang bersedekah 10 juta hari ini di hari Nahar, dia sedekah 10 juta tapi tidak kurban, jauh lebih utama kurban daripada orang bersedekah 10 juta. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ma'amila ibnu Adam amalan ahabba ilallah. Tidak ada amalan yang paling Allah cintai bagi seseorang yauman nahri, di hari nahar 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 hari tasyrik. Tidak ada amalan yang paling Allah cintai di hari nahar min hiraqatid dam, daripada mengalirkan darah binatang kurban. Beribadah dengan ibadah kurban itu amalan yang paling Allah cintai. Kemudian wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya binatang yang kau sembelih, binatang kurban yang kau kurbankan, yang disembelih itu akan datang di hari kiamat biquruniha, lengkap dengan tanduknya, wa azlafiha, dengan kukunya,
wa asy'ariha, lengkap dengan rambutnya, dengan bulunya. Dia akan datang di hari kiamat. Ada orang kurban kambing hari ini, entah tipe A kah, tipe B, tipe C. Saya baca tadi di sebelah situ, sempat ada tipe-tipenya juga di Masjid Al-Mu'min nih. Bagus, ada pilihan. Jadi ada pilihan buat umat. Itu memudahkan umat dalam beribadah. Itu tipenya sampai tipe C kalau tidak salah. Ternyata bukan paket aja, paket ABC. Di sini ada paket ABC juga kurbannya. Alhamdulillah. Jadi itu binatang yang dikurbankan akan datang, rambut kukunya lengkap. Pertanyaannya, kenapa dalam hadis ini Nabi menyebut rambut dan kuku? Kenapa Nabi menyebut tanduk juga? Buat apa? Tanduk buat apa kalau dikurbankan? Buat apa tanduk? Paling dibuang tanduknya. Bulu-bulunya buat apa bulunya? Bulu kambing buat apa? Tidak ada orang makan kita bikin kolak bulu kambing, nggak ada. Atau apanya lagi? Kukunya. Buat apa kukunya? Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kuku, rambut sama apanya? Tanduknya akan datang di hari kiamat. Dia akan bersaksi di hadapan Allah bahwa si Fulan bin Fulan, hambamu si Fulan bin Fulan telah melakukan kurban, telah menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesungguhnya darah kambing itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innad dam, sesungguhnya darah yang mengalir itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu jatuh ke tanah. Sudah diterima kurbannya oleh Allah, sudah diberikan pahala orang itu. Allah sudah ridha kepada orang yang berkurban itu sebelum darah sembelihan itu jatuh ke tanah. Maka sahabat pun bertanya dalam hadis lain, ya Rasulullah, untuk apa kita kurban ini? Oh, ini sunnah Nabi kali, ini adalah sunnah bapak kalian Ibrahim. Hadhihi sunnatu abikum Ibrahim. Ini sunnah Nabi Ibrahim. Lalu apa yang kami dapat dengan berkurban ini ya Rasulullah? Apa yang kami dapat ya Rasulullah? Apa, untuk apa? Seperti apa pahala yang kami dapatkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bikulli sya'ratin hasanatun, setiap satu helai rambut dari binatang kurban itu Allah akan hitung sebagai pahala, Allah akan hitung sebagai rahmat, Allah akan hitung sebagai ganjarannya. Berapa banyak bulu kambing, sebesar itu pula kebaikan yang Allah akan berikan kepada orang yang berkurban. Insyaallah di sini biasanya banyak sapi, banyak kambing di sini, dan insyaallah di sini calon-calon kurban semua. Semua ini ahli kurban semua insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Jangan sampai tidak berkurban, apalagi punya kemampuan. Yang punya kemampuan tidak berkurban, itu diancam oleh Nabi. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi, siapa yang punya kemampuan dan dia tidak menyembelih kurban, fala yaqrabanna musallana, tidak usah sholat di masjid kami, tidak usah dekat-dekat sama tempat sholat kami. Jangan datang ke masjid, jangan datang ke masjid. Tutupkan pintu itu. Kalau ada orang mampu berkurban, dia tidak berkurban, tutupkan masjid, seakan-akan begitu. Jangan kasih sholat di masjid. Kalaupun ada ya jangan juga dilakukan. Kau tak berkurban, tak boleh. Nabi yang bilang ini ancaman. Maksudnya betapa orang yang seperti ini seperti orang yang punya kemampuan tapi dia tidak berkurban, itu sangat hina sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya kita bisa lakukan kurban itu dengan kita menabung setiap hari selama setahun. Sampailah kalau kita tabung 5.000 selama 360 hari untuk kurban, pasti tiap tahun itu bisa kita kurban. 5.000 kita nabung. Apalagi yang memang benar-benar punya kemampuan, silahkan kurban lebih banyak. Satu orang 100 ekor kambing seperti Nabi pun boleh seperti itu. Nabi pernah di satu waktu hari raya kurban, Nabi menyembelih berapa? 100 ekor kambing. 100 ekor kambing Nabi disembelih pakai tangannya sendiri. Memang yang paling sunnah itu kurban itu ya kalau bisa kurban itu sembelih sendiri. Si A kurban ya udah sembelih sendiri, si B kurban sembelih sendiri kalau bisa. Kalau nggak bisa, apalagi jantungan, apalagi suka kaget, nggak bisa lihat darah, pingsan, dia nggak usah lah, suruh orang yang biasa.
Saudara kaum muslimin yang berbahagia, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Yang benar dari apa yang saya sampaikan mutlak karena rahmat dan hidayah Allah, khilaf dan salah karena kedaifan dan kelemahan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, dan insya Allah seluruh keluarga kita Allah kumpulkan dalam surganya nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.